Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai sebuah aplikasi atau boleh dikatakan software yang dapat membantu kita di dalam merencanakan, memonitoring daripada instalasi pengolahan air limbah domestik. Pada topik hari ini, judulnya adalah pengantar Activated Sludge Simulation Program atau ASIM 5, yang merupakan salah satu software yang dapat kita gunakan untuk merencanakan tahap awal. Jadi merencanakan tahap awal, ya, kita dengan menggunakan fasilitas di situ, ada fasilitas simulasi, ya, bahkan sampai kepada sistem dynamic untuk untuk merencanakan instalasi pengolahan air limbah domestik. Jadi ASIM 5 ini hanya dikhususkan untuk pengolahan air limbah domestik, ya. Di dalam program ASIM atau dalam aplikasi ASIM 5 ini, kita dapat melakukan simulasi-simulasi, skenario-skenario, ya, yang kita rencanakan atau kita perkirakan, atau kita dalam bahasa sehari-hari kita kira-kirakan dalam menyusun skema atau flowchart, ya, atau tahapan-tahapan daripada pengolahan air limbah domestik. Misalnya saya kasih contoh, kita mau merencanakan dengan menggunakan lumpur aktif, ya, pengolahan secara biologi menggunakan lumpur aktif konvensional. Konvensional, ya, lumpur pengolahan air limbah secara biologi dengan metode atau dengan teknologi lumpur aktif konvensional. Berarti nanti ada satu bak untuk bak aerasinya, dan nanti setelah bak aerasinya itu ada clarifier atau pengendap akhir, ya, yang biasanya didesain berbentuk silinder. Nah, di dalam ASIM kita akan bisa membuat banyak hipotesa, ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, gitu, ya. Misalnya begini, kita bisa mengsimulasikan berapa debit yang masuk, berapa volume bak aerasi, berapa volume waktu tinggal daripada solid, ya, di dalam bak clarifier, ya, berapa parameter solid retention time-nya, kemudian nanti output hasilnya seperti apa. Itu kita bisa coba-coba, bisa kita susun hipotesa kita sendiri, kita susun beberapa skema, kita simulasikan, dan kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Dan kelebihan daripada ASIM ini nanti hasilnya dalam bentuk angka-angka yang sudah cukup jelas. Jadi tingkat kepastiannya atau tingkat keakuratannya itu cukup baik.
Kemudian juga bisa misalnya kita mau menyusun sistematika daripada pengolahan air limbah itu seperti apa. Misalnya kolam pertama anaerobik, kolam kedua misalnya aerobik, ketiga misalnya anoksik, ya. Kemudian yang selanjutnya misalnya ada kolam anaerobik lagi gitu ya. Nah, itu bisa nanti disimulasikan. Kemudian juga bisa disimulasikan berapa RAS-nya atau return activity slot-nya yang dikembalikan dari apa? Dari bak clarifier. Dan berapa debit. Jadi kalau return activity slot RAS-nya berapa debitnya gitu kan. Kemudian ada juga resirkulasi internal. Resirkulasi internal ini adalah mengembalikan kembali air limbah sebelum dia masuk ke bak clarifier, dikembalikan lagi ke bak aerasi. Itu yang disebut resirkulasi internal. Jadi diambil dari outlet daripada bak aerasi, dikembalikan lagi ke inletnya, atau langsung masuk ke bak aerasinya. Itu disebut dengan resirkulasi internal. Jadi nanti setelah kita otak-atik gitu ya parameter-parameternya, ya sebagai variabel bebasnya X lah di situ ya. Kemudian nanti outputnya seperti apa keluarannya, ya. Berapa keefektivitasnya gitu kan. Itu bisa kita lihat gitu. Nah, mudah-mudahan kalian sudah mengunduh di sini ya. Ya, sangat mudah sekali, tinggal diikuti saja ya. Nanti kalau sudah diunduh softwarenya, ya, kemudian diinstall ya. Jadi kalau misalnya di sini sebenarnya aktif ya, ternyata udah enggak aktif lagi di sini. Silakan ini di copy, kemudian kita buka jendela ini ya, jendela Google Chrome ini, kita copy di paste aja di sini gitu. Oke, kita kembali ya. Mudah-mudahan, dan saya juga berharap kalian sudah mendownload aplikasinya dan menginstall di laptop kalian masing-masing. Dan juga ASIM 5 ini merupakan aplikasi atau software yang bisa kita gunakan untuk menerapkan sistem dinamik. Kalau tadi simulasi kan tadi variabel X-nya yang diganti-ganti ya, atau kita coba-coba gitu ya, sesuai dengan hipotesa kita yang kita buat ya. Bisa hipotesa 1, 2, 3, 4, 5, nanti yang mana dibandingkan, yang mana yang paling efektif gitu kan. Oke. Nah, kalau apa bedanya dengan sistem dinamik, Pak? Kalau sistem dinamik itu ada skenario namanya. Skenario 1, 2, dan 3. Sebenarnya tidak jauh beda dengan simulasi gitu kan. Ya, di sistem dinamik ya juga itu disebut dengan simulasi. Namun sistem dinamik lebih kompleks karena dia ada skenario. Ini skenario 1, 2, 3, dan 4. Kalau misalnya simulasi kan mungkin kita hanya 1, 2 variabel yang kita coba. Tapi kalau skenario itu
secara keseluruhan, kita menerapkan secara keseluruhan skema-skema yang kita tentukan untuk kita coba-coba lah gitu. Nah, di sini nanti di dalam penerapan ASIP ini nanti salah satu tujuan daripada pengolahan air limbah itu kan dia mau menurunkan senyawa organik dalam air limbah yang biasa diwakili dengan parameter BOD dan COD ya, yang paling umum. Nah, di samping senyawa organik kan juga mau menurunkan nitrogen. Dalam hal ini biasanya kalau air limbah domestik itu kan yang paling dominan atau banyak mengandung amoniak. Amoniak ini harus diolah, dipecah, ya, menjadi nitrat kan, nitrat. Baru nanti setelah jadi nitrat itu dia akan berubah menjadi ya jadi nitrit dulu baru nitrat gitu kan. Seperti itu. Nah, inilah yang disebut nanti dengan anoksik. Jadi di dalam ASIP nanti kalian akan mungkin agak sedikit belum familiar dengan anoksik. Anoksik itu sama-sama pengolahan air limbah di mana tidak adanya kehadiran oksigen. Dia mirip dengan pengolahan anaerobik. Tetapi kalau pengolahan anaerobik itu lebih kepada pengolahan untuk menurunkan fosfor atau fosforus. Kalau anoksik ini, dia terminologinya kita ini adalah untuk mengolah nitrogen, ya. Jadi kalau di pengolahan anaerobik tidak boleh ada kehadiran nitrogen sebenarnya, gitu. Nah, jadi karena ini nitrogen ini dalam bentuk nitrat dan nitrit ini kan masuk ke dalam ya amoniak, kemudian nitrat dan nitrit ini kan kalau nitrit ini kan produk antara, biasanya yang akhir itu nitrat gitu kan. Ini menyebabkan di dalam nanti sistem air limbah, pengolahan nitrogen menjadi amoniak menjadi nitrat ini dia akan mengkonsumsi oksigen, ya. Sangat banyak nanti oksigen itu akan dikonsumsi karena ini kan di dalam lumpur aktif ini, di kolam lumpur aktif ini kan pengolahan secara aerob ya, secara aerob. Nah, di situ pasti nanti oksigen itu akan turun. Kalau oksigen itu mengalami penurunan, biasanya pH itu akan turun juga. Nah, di sinilah pengolahan untuk pengolahan untuk nitrifikasi, pengolahan mengubah amoniak menjadi nitrat ini diperlukan parameter atau diperlukan buffer, yaitu alkalinity. Sehingga alkalinity ini nanti dia akan bisa mencegah supaya sebagai buffer pencegah supaya pH tidak turun terlalu drastis. Artinya bisa direm lah gitu untuk pH-nya. Kalau pH terlalu turun nanti kan mempengaruhi bakteri kan,
bakteri atau mikroorganisme di dalam kolam aerasi itu kan hanya dapat hidup secara optimum pada rentang 6,5 sampai dengan 8,5 ya, itu nilainya. Jadi ini adalah gambar skema ya, di sini kolam aerasinya ya, kemudian ada clarifiernya ya, kita lebih mengenalnya dengan bak sedimentasi. Di sini ada RAS ya, RAS itu Return Activated Sludge, di mana ini adalah sejumlah massa daripada lumpur aktif yang dikembalikan lagi ke kolam aerasi, dan sebagian dibuang, jadi tidak semuanya, sehingga nanti ada perhitungannya berapa sebenarnya berapa persen dari lumpur aktif ini dia dibuang, berapa yang dikembalikan. Jadi ini sistem lumpur aktif, mungkin kalian sudah pernah menerima seperti ini sebelumnya kan. Nah ini yang saya katakan tadi, anoxic tank ya, juga nanti akan kita temui nanti di dalam menggunakan ASIM ini adalah anoxic. Pengolahan anoxic ini tadi sudah saya jelaskan, tujuan utamanya adalah untuk nitrifikasi ya. Ini kalau anoxic dia tidak boleh ada udara di dalamnya, tidak boleh ada oksigen nih maksud saya ya. Tetapi di dalam tangki anoxic atau bak anoxic ini, pengolahan anoxic ini, dia itu memerlukan pengadukan. Jadi air limbah yang ada di dalam tangki anoxic ini dia harus ada mixer di situ, harus diaduk. Supaya apa? Supaya bakterinya tidak mengendap, atau lumpur aktifnya ya bakterinya itu tidak mengendap di dasar, tetapi dia tidak boleh ada kehadiran oksigen di situ. Makanya dia nanti istilahnya di situ namanya mixer. Ya, kalau secara visual mirip ya dengan pengolahan lumpur aktif yang kalau yang kolam aerasi itu kan diaerasi bisa dengan aerasi mekanik secara di permukaan itu ya, surface aerator ya yang mengambang itu juga ada terjadi proses pengadukan kan di situ kan. Tetapi sebenarnya di situ fungsinya dua, selain pengaduk ya, surface aerator itu juga dia riakan-riakan air yang terjadi atau yang dihasilkan itu dia berfungsi untuk mendifusi dari udara ya, yang mengandung oksigen di atmosfer. Tapi itu kalau aerasi kan dia baknya terbuka. Nah kalau di anoxic ini dia tertutup ya, mirip dengan dengan kolam anaerobik, tapi dia lebih kecil. Jadi makanya penggambarannya itu seperti ini. Pasti anoxic itu penggambarannya dia selalu lebih kecil dibandingkan bak aerasi. Dia tidak 1:1, maksudnya 1:1, volumenya sama dengan volume tangki aerasi, enggak, pasti lebih kecil anoxic. Kecuali kalau misalnya nanti bak anaerobik atau anaerob tank itu biasanya boleh jadi, bukan biasanya, boleh jadi dia 1:1, maksudnya 1:1 volumenya itu sama dengan volume ini, atau bahkan mungkin lebih besar, bergantung kepada waktu tinggal yang diterapkannya gitu ya. Nah kalau yang digambar 2 ini namanya skema Luzak-Ettinger proses ya. Itu ada RAS dari bak clarifier ini menuju ke inlet daripada bak anoxic. Kemudian kalau yang gambar yang 3, model skema modified Luzak-Ettinger ini atau MLE ini,
ya MLE proses ini mirip dengan yang di atas, tapi dia ada tambahan ini. Ini yang disebut dengan internal resirkulasi. Jadi dari bak ini, dari bak aerasi atau dari outlet bak aerasi ini dikembalikan ke bak anoksiknya atau ke inletnya, bisa juga dari bak ini. Artinya sebelum masuk ke clarifier ini dikembalikan ke bak sebelumnya, bak anoksik gitu. Atau juga bisa juga dikembalikan ke bak aerasinya gitu. Nah, nanti ini ada studi kasus, ya, kita nanti di pertemuan kedua nanti ada studi kasus, ya, ini saya sampaikan dulu aja ya. Studi kasus ini yang pertama, ya, tabel pertama ini seperti ini, nanti studi kasusnya ada karakteristik air limbah ini ya, sebenarnya domestik ya. Kan tadi udah saya katakan bahwa untuk ASIM ini hanya dikhususkan untuk air limbah domestik dan sejenis domestik. Maksud di sini penulisan air limbah industri ini adalah industri yang industri rumah tangga lah gitu. Industri rumah tangga bisa, masih boleh digunakan. Oke ya, misalnya di sini nanti ada dissolved BOD, ada di sini suspended BOD, ya, ini parameternya. Kemudian ada amonium, ini di sini ya. Amonium tadi NH4 ya. Kemudian ada total suspended solidnya, alkalinity dan debitnya nih. Nah, di dalam ASIM itu dikenal dengan istilah nanti spesi. Ya, nanti di interface yang awal-awal ya, seperti di sini nanti ya ada yang disebut nanti ada istilah spesi. Spesi itu ada dua ya di situ, nanti ada spesi yang terlarut atau dissolved, ada spesi yang partikulat. Jadi ada dua nanti yang bentuk partikulat. Nah, di dalam ini, di dalam ASIM, kalau misalnya kalian kemarin mata kuliah perencanaan bangunan air buangan itu dengan saya, bukan dengan dosen lain, itu sudah saya sampaikan materi mengenai COD ataupun BOD itu nanti pecahnya ada yang BOD yang terlarut, ada BOD yang berbentuk partikulat, ada yang berbentuk tersuspensi lah, tersuspensi, dan ada yang bentuk yang partikulat, gitu ya. Nanti saya share nanti di pertemuan berikutnya, atau nanti saya upload di aplikasi e-learning ya. Jadi ada yang BOD yang terlarut ya di stop spesi, dan juga ada yang partikulat. Partikulat ini suspended BOD ini masuk ke dalam yang partikulat. Gitu. Jadi kalau kita kan selama ini kan ngambil air limbah diantar ke lab, minta diujikan BOD. Itu sebenarnya yang muncul angka di situ adalah BOD total. Yang kalau dirinci itu di situ ada, bisa dirinci, ada BOD yang terlarut dan ada BOD yang tersuspensi atau dalam bentuk partikulat. Bagaimana caranya Pak kalau ya kalau sebenarnya yang sebenarnya itu air limbah atau raw wastewater-nya itu harus kita saring dulu dengan menggunakan kertas saring 0,45 mikrometer ya. Maka yang lolos itu
itulah yang kalau kita ke analisis BOD-nya atau COD-nya, itulah dissolve BOD atau dissolve COD. Gitu. Nah, tinggal kita kurangi aja yang total, nilai BOD total atau nilai COD total dikurangi dengan yang BOD dissolve, itulah dia suspended. Oke ya, cukup mudah dipahami ya. Nah, nanti kasus ini penjelasan lebih lanjut. Kasus pertama ini kita nanti akan menggunakan konvensional activated sludge. Jadi pengolahan dengan lumpur aktif yang konvensional. Kita mulai belajar dari yang konvensional dulu supaya kita mudah memahami dulu mengenai ASIM, gitu kan. Di sini nanti penerapan variabel-variabelnya adalah pertama volume lumpur aktifnya itu, jadi volume efektifnya itu adalah 850 meter kubik dengan hydraulic retention time-nya 4 jam. Kemudian untuk volume clarifier-nya itu 625 meter kubik dengan resident time-nya adalah 3 jam. Jadi HRT, istilah HRT dengan resident time itu sama. Itu adalah waktu tinggal hidrolik, air limbahnya gitu. Beda nanti dengan SRT, solid retention time-nya. Itu adalah umur lumpur. Umur lumpur di situ dihitung dari lamanya lumpur itu ada di bak aerasi gitu. Atau ada di bak pengolahannya. Misalnya kalau itu pengolahannya menggunakan aerasi, ya bak aerasi. Kalau pengolahannya dalam bentuk anoksik, ya anoksik gitu. Berapa SRT-nya. Nah, kemudian return sludge rate-nya itu debit daripada RAS-nya itu, return sludge rate-nya itu 100 meter kubik per hari. Kemudian kita nanti diminta melakukan simulasi. Kemudian kita diminta mencatat keluaran dari clarifier-nya berapa. Maksud di sini ada berapa kualitas air yang dihasilkan setelah dia meninggalkan tangki clarifier. Kemudian lakukan variasi sebagai berikut nanti ya. Kita akan mengubah alkalinity-nya pada inlet dari yang 2 ini pada awal-awalnya 2 mg per liter menjadi 100 mg per liter. Nanti kita akan lihat bagaimana dampak daripada alkalinity terhadap pengolahan daripada amonium tadi. Kemudian nanti kasus yang kedua, kalau yang kasus pertama nanti adalah konvensional activated sludge, maka kasus yang kedua nanti adalah pengolahan dilakukan dengan proses biologis 2 tahap. Jadi ada anaerobik, ada aerobik, ya. Jadi tahap pertama anaerobik, pengolahan aerobik, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan aerobik. Dengan karakteristik seperti ini, volume lumpur aktifnya ya sama 850 meter kubik dengan waktu tinggal lebih kurang 4 jam. Kemudian karena kita pengolahan pertamanya nanti anaerobik, otomatis nanti kita setting di reaktor pertama itu oksigennya adalah 0. Kalau yang konvensional tadi kan karena kita menggunakan pilihan ASIM di situ ASIM 3 simulasi yang memang udah istilahnya kita gunakan ini sebagai template-nya, itu adalah pemodelan yang udah pernah sukses diuji cobakan atau diterapkan di
pengolahan air limbah terpusat, ya, SPALDE terpusat, ya, sistem pengolahan air limbah domestik terpusat di Swiss. Maka di situ parameternya sudah ada di situ ditetapkan, misalnya kalau di dalam kolam aerasi kan memang standarnya konsentrasi oksigen terlarutnya kan memang 2 mg per liter kan. Tapi kalau untuk yang anaerobik dia tidak boleh ada oksigen di situ. Kemudian nanti di kasus kedua itu volume clarifier-nya sama, 625 meter kubik, dengan waktu tinggalnya 3 jam juga sama. Kemudian return slot rate-nya itu masih tetap sama, dan juga SRT-nya masih tetap sama. Cuman di sini bedanya, kalau yang kasus pertama dia konvensional, kalau kasus yang kedua nanti ini dia ada yang dirubah nanti di sini adalah dia menggunakan 2 tahap. Kalau yang kasus pertama nanti hanya aerobik dengan bak clarifier, kalau yang kasus kedua ada anaerobik, di sini anoksik, ya, anaerobiknya anoksik, dikombinasikan dengan aerobik dan juga bak clarifier. Kita juga diminta nanti untuk melakukan simulasi, kemudian mencatat berapa keluaran yang setelah meninggalkan tangki clarifier. Kemudian kita diminta variasi sebagai berikut. Mengubah return slot rate-nya itu dari 100 menjadi 5.000, ya. Ini cukup ekstrim, ya. Berubah dari kenapa? Supaya bisa nampak gitu, ya, nampak bisa kelihatan perubahan secara signifikan. Jadi dari 100 loncat ke 5.000 meter kubik per hari. Berapa nanti, ya, hasil olahannya setelah meninggalkan tangki clarifier. Kemudian juga kita ubah solid retention time-nya dari 10 hari menjadi tidak sampai 1 hari, 0,340 hari. Apa dampaknya gitu? Apa yang terjadi di dalam sistem tersebut? Kemudian kasus ketiga nanti ini modified Luzak-Ettinger, ya. Yang lainnya sama, ya. Volume aktifnya sama. Ya, ini hampir sama dengan yang kasus yang kedua, cuma perbedaannya di sini nanti, ya, return slot-nya itu sudah berubah. Kalau yang kasus kedua kan ini return slot-nya adalah 100, ya. Kalau yang ketiga ini, ya, ini sebenarnya yang ketiga hasil dari kita melakukan simulasi mengubah return slot rate-nya dari 100 menjadi 5.000 meter kubik per hari. Hanya ya, benar. Sama, ya. Jadi kalau yang di kasus yang kedua itu solid retention time-nya itu yang ada 2 yang kita simulasikan, mengubah return slot rate-nya itu dari 100 jadi 5.000, dan kita mengubah solid retention-nya dari 10 hari menjadi 0,34 hari saja. Kalau yang kasus yang ketiga itu
kita kembali yang return slot rate-nya itu sama dengan yang di kasus 2, 5.000 meter kubik per hari, tetapi SRT-nya kembali menjadi 10 hari. Apa efeknya gitu? Nah, di situ dari ketiga kasus itu nanti kita bisa mengambil kesimpulan sistem yang mana yang paling efektif. Nah, setelah itu barulah kita akan melakukan membuat, ya, kita mengerjakan desainnya, desain DED-nya, desain engineering detailnya. Disinilah bagaimana ASIM ini bisa berguna bagi kita untuk menjustifikasi pada tahap awal gitu. Sebelum kita melakukan mengerjakan DED, design engineering design. Jadi kita cek dulu, kita fixkan dulu dengan menggunakan ASIM ini. Jadi memang ASIM ini dikhususkan untuk limbah domestik dan limbah yang sejenis domestik. Artinya limbah industri sekalipun bisa, tetapi kalau dia karakteristiknya dia itu mendekati air limbah domestik itu bisa digunakan. Artinya di sini air limbah domestik ini kan banyak mengandung senyawa organik yang tinggi dan juga nitrogen ya dalam bentuk amonium ya. Amoniak yang terlarut itu amonium bisa. Nah, ini adalah tampilan awal ASIM nanti ya seperti ini. Kita punya 3 pilihan di sini. Kita bisa membuka proyek yang udah kita kerjakan di masa yang lampau, misalnya 1 jam yang lalu atau kemarin gitu ya. Kita bisa pilih yang mana. Kalau yang nomor 2, open your last project, itu adalah yang benar-benar yang paling terakhir kita kerjakan, itu bisa kita panggil lagi ya. Mungkin kita karena sedang mengerjakan ada sesuatu, kita save as dulu atau kita save ya, udah kita save as, kita ngerjakan ada sesuatu, kita save, kemudian kita tutup. Nah, kemudian 1 jam lagi kita mau lanjutkan lagi, itu bisa menggunakan open your last project. Nah, kalau yang terakhir, yang create a new project itu adalah pada tahap awalnya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Nah, di sini, di tampilan awal ASIM itu kan ada di sini yang sebelah kanan ada OK. Ini tidak usah saya jelaskan, ada cancel juga tidak perlu, ada help di sini. Ya, ini prinsipnya sama dengan ini ya, dengan apa? Dengan kita menggunakan aplikasi Microsoft yang lain. Kalau help di sini ada isinya berupa tutorial. Silakan kalian nanti klik itu untuk mempelajari lebih dalam. Dan kalau first step ini adalah hanya menjelaskan di tahap-tahap awal saja. Dia sebenarnya first step ini tutorial juga, tapi yang untuk yang awal-awal pemula gitu. Yang di help itu lebih lengkap. Silakan dicoba. Khawatir kalau saya sudah lupa gitu ya. Jadi nanti ini interface ASIM seperti ini ya nanti ya. Jadi di sini ada gambar kotak-kotak bergaris-garis putus-putus ini, maksudnya nanti inilah kalau kita mau melakukan simulasi menggunakan beberapa bak ya, tahapan pengolahan, misalnya di sini anaerobik, di sini ada anoksik, kemudian di sini aerobik, kemudian ini ada aerobik lagi, dan seterusnya. Kemudian di sini ada bak clarifier, ada RAS-nya, return slot-nya ya. Nanti bisa disetting return slot-nya mau kemana, apakah ke bak yang pertama, ke bak yang kedua. Kemudian juga di sini ada
inputnya atau influennya bisa dibuat seperti ini, ada dua, ada influen yang pertama, ya, influen 1, influen 2. Atau influen satunya di bak yang pertama, influen keduanya itu ada di masuk ke bak yang kedua atau yang bak yang ketiga atau yang bak yang lainnya gitu. Nah, ini bergantung kepada